update kondisi saat ini, dampaknya terhadap pertandingan. Buat kami jadi buat masukan supaya kita bisa mengevaluasi langkah-langkah awal yang harus dilakukan. Jadi mungkin kami berterima kasih pada waktu hadir di sini, teman-teman survei, dan kita bicarakan kira-kira bisa kita lakukan untuk kebaikan. Siap. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita di tengah suasana prihatin begini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu bertatap muka, untuk berdiskusi mencari solusi-solusi yang terbaik, ya, terutama buat kita bermitra dan mungkin juga buat masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Pak Dirut langsung, Pak Tommy beserta seluruh jajaran. Ada Pak Abdi Witoma di sini, kemudian di sini Pak Rahmat Kohan, ya, Pak Satu Jasa Kepala Divisi, Pak Irwan, Dinda Ainal, ini ya. Izin Pak Dirut sebelum kami mungkin boleh memperkenalkan. Sebenarnya saya agak segan ini. Beliau kan pimpinan saya sebenarnya. Pak Umar Husin ini, cuma karena physical distancing, jadi beliau sudah tentu ke Pak Ketua. Pak Umar Husin, terima kasih beliau bersedia mendampingi kita, Wakil Ketua Umum dan Koordinator. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang perbankan dan pembiayaan. Ya, pokoknya Pak Umar yang memperjuangkan dari segi pembiayaan seluruh rakyat Indonesia, Pak. Jadi beliau udah diskusi dengan Pak Menteri aja nih, sama Pak Dirut bank se-Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Dan beliau juga merangkap Ketua Badan BPO, Badan Pertimbangan Organisasi di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Umar Husin, mau nanti masukan-masukannya yang ter-up-to-date dari pusat. Kemudian ada Haji Reza Sirait, Sekretaris dari Sumatera Utara, Pak Rakuta Karo-Karo, Bendahara dari Sumatera Utara, Adinda Fadli, ini alma mater Bang Sumus, sekarang sudah jadi pengusaha. Kemudian Wakil Ketua Umum bidang Wakil Ketua bidang Perbankan Pembiayaan Sumatera Utara, Andre Hendrawan. Beliau juniornya Pak Umar, putra Pak Umar. Kemudian politisi yang juga senior kita, ya, Abangda Irwan Sadamanik. Kemudian Abangda Hendra yang juga mantan bankir sebelum terjun ke properti. Memang luar biasa penyambutan Bang Sumut. Semalam aja kami hari Senin untuk rapat-rapat kita pakai Zoom. Tapi luar biasa kita bisa diterima face to face oleh Pak Tommy, ini sesuatu yang luar biasa. Izin Pak Tommy, memang di tengah suasana pandemi dan kita sampaikan bahwa kita mengalami sebenarnya krisis sudah mulai berjalan. Ya, kami juga mengalami dari sektor properti babak belur juga kami, Pak. Dimulai dari tahun lalu bulan Juli dengan habisnya kuota subsidi PLBP, itu memang kami sudah mulai menurun. Sama-sama kita rasakan. Tapi kalau kami yang paling utama, ya, kemudian ditambah lagi ternyata di bulan yang kita harapkan bisa bangkit di tahun 2020 di Januari, ternyata Januari sudah mulai pandemi
diskusi dengan kawan-kawan pengurus, termasuk juga dengan DPP, Pak Umar, Pak Ketum, Pak Toto. Akhirnya beliau dari DPP yang menyampaikan saran bagaimana kita berdayakan atau kita kuatkan sinergi kita dengan bank daerah. Jadi karena mungkin pengambil kebijakan dan kemudian yang paling tahu karakter-karakter kawan-kawan pengusaha ataupun yang punya proyek-proyek di Sumatera Utara ini mungkin bisa langsung bank daerah yang mengevaluasi dan yang melihat langsung. Kita Sumatera Utara ada 300 perusahaan developer yang 80% memang bermain di rumah subsidi. Target kita sebenarnya kemarin itu cukup luar biasa untuk tahun 2020, kita rencana 30.000 unit Pak bangun rumah. Dan memang komunikasi kita juga dengan pengembang-pengembang besar, termasuk Agung Podomoro, kemudian Citra, Rongkok Ciputra, kemudian ya dengan Wiralen, apa semua itu sangat cukup baik Pak. Jadi itu juga bisa sebenarnya bukan hanya dari titik, bukan hanya dari sektor. Kami mau menyampaikan pengusulan pembatasan penyaluran KPR FLBP hanya untuk calon individu yang memiliki fixed income. Mungkin bisa juga sedikit direlaksasi dalam kondisi gini seperti sekarang ini untuk yang sektor-sektor informal Pak. Karena untuk sektor yang fixed income itu hampir semua bank merebutnya Pak. Jadi memang hampir semua bank penyalur KPR FLBP itu mengambil sektor yang fixed income. Mungkin kita bisa diskusi dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, situasi seperti ini, ada beberapa sektor informal yang mungkin malah dari segi penghasilan atau pendapatan naik mereka. Itu mungkin salah satu usulan kami. Kemudian kemarin kan memang sedikit terkendala untuk proses KPR FLBP karena memang ada penyeragaman biaya notaris. Itu kalau bisa memang kami berharap itu sudah bisa diputuskan karena memang kalau kami evaluasi masih cukup banyak Pak. Di sini kota FLBP baik di Kompen, Sumut Kompen maupun yang Sumut Syariah. Itu. Dan kalau saya sudah bicara kemarin lapor ke Pak Umar, kalau memang di PPDB masih banyak, ada stok, mungkin Pak Umar bisa membantu untuk ditambah lagi kuota ke Bang Sumur. Nanti mau masukan dari Pak Waketum. Kemudian kita juga tadi sudah diskusi, mungkin nanti tinggal bagaimana teknisnya. Yang pertama, kita siap mau melakukan, kalau nanti sudah lancar proses untuk akad KPR, kita siap untuk melakukan atau membuat surat buyback garansi developernya di PKS-nya. Yang kemudian kami juga rencana ingin membantu Bang Sumut, tapi memang tadi kita diskusi kecil, mungkin teknisnya bisa kita diskusikan lagi Pak. Mana yang sudah kredit macet rumah-rumahnya tadi, mungkin bisa kita take over. Dan kita akan jual kembali ya, seperti itu Pak, untuk membantu NPL ataupun yang tunggakan untuk rumah-rumah yang macet di Bang Sumur. Nah untuk rumah yang komersil Pak, kami mengusulkan kan saat ini KPR atau DP untuk yang rumah komersil di Bang Sumut masih 20%. Untuk penyesuaian terhadap PBI yang menyatakan LTP itu 10% untuk rumah dia. Untuk rumah yang tipe 70 ke bawah Pak, itu dia. Untuk rumah 70 ke bawah. Kalau bisa DP-nya 10% itu Pak Ari. Saya pikir itu mungkin beberapa usulan kami. Nanti mungkin kalau ada kawan-kawan yang ingin menambahkan. Tapi yang penting intinya kami ingin di tengah suasana yang bukan hanya karena situasi ini Pak. Ini mungkin kalau bisa ini sebagai titik awal kita start, dan untuk seterusnya bahwa Bank Sumur itu bank daerah itu menjadi bank kita Pak. Seperti
Bapak sampaikan kemarin, kalau bisa Pak Dirut sampaikan, jadikan Bank Sumut sebagai milik rakyat kita dan bank yang aman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi ya beberapa untuk mencari yang terbaik. Mohon juga masukan dari kawan-kawan. Nah, buat juga mungkin nanti mohon juga saran dan masukan dari Waketum Pak Umar Husin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai muncul harapan itu. Mungkin kita di sini, saya dan Manik Pak, asli dari tanah Simalungun, sudah lepas kemarin itu pagi. Sudah lepas? Sudah lepas. Banknya. Oh, bang. Itu lagi dua. Dan ada yang agak mirip. Kebetulan saya kan ikut di percepatan pembangunan Telapsel di salah satu kepanitiaannya Pak yang kita jalan kemarin dengan Pak Muldoko. Waktu kita bicara-bicara dengan 5 kabupaten kota di Jakarta dengan kepala daerah, kebetulan kami terbatas dengan Pak Rahmat. Kebetulan saya mantan 3 tahun di Komisi C Pak DPR Sumut. Mereka hampir mau mengikuti jejak Simalungun. Ini yang miris dan berbahaya. Waktu itu kan agak lama sedikit Pak ya, di penundaan dengan kepala daerah terus itu kan. Nah itu kita sudah mulai kemarin. Saya juga diminta mereka ngasih pandangan kemarin di area duta di Jakarta. Tapi saya bilang kalau nggak kita lagi Bang, para Pak Bupati, Pak Wali Kota, siapa lagi yang bakal makan kambing Sumut ini, saya gitu kan. Karena ya maklum Pak, ini kan raja-raja kecil juga mereka ini, kira-kira gitu. Jadi ego penerahannya tinggi kira-kira gitu. Tapi inilah perlu, sekali lagi mungkin hanya sepintas saja. Menurut kami jejaknya dari Pak Gus Irawan itu agak-agak ditiru sedikit pun boleh juga lah kira-kira gitu. Menurut kami pendekatan dengan kepala daerah dan kawan-kawan dari DPR Sumut sangat baik juga lah kira-kira ditindaklanjuti. Itu sekilas Pak. Tentang rate, kami melihat begini. Di dalam agama kita, dalam kesulitan pasti ada kemudahan, kira-kira gitu Pak ya. Nah, menurut infonya FLPP atau lebih cenderung boleh dibilang konven dan syariah mengarah ke PNS untuk proses pemberkasan. Sementara PNS ini sekarang menjadi idol semua bank, menjadi perebutan kira-kira gitu. Kalau ini sampai terjadi dan kita tidak membuka, seperti kata Pak Ketua tadi, masih ada beberapa sumber yang menurut kita itu masih layak dan bagus untuk diambil. Dalam pengertian PSBB itu Pak, pembatasan sosial skala besar, menurut kami kalau kita di Bank Sumut sekarang kan pembatasan sosial berskala kecil, hanya PNS saja gitu kira-kira. Tapi kita ambillah B-nya besar, kita ikutin itu, tapi skala KPR. Pak Moko tadi sampaikan, apotek gajinya semakin naik malah. Terus guru, swasta ataupun pemerintah atau PNS, selama ini mereka hanya menyampaikan masukan untuk demi kemajuan. Karena kebetulan Pak, saya nasabah lama di Bank Sumut saya, tapi saya belum pernah kenal namanya kepala divisinya Pak. Saya sudah pernah coba ke beliau untuk datang tapi nggak diterima Pak. Yang pertama. Jadi untuk masukannya Pak, saya sudah hafal nih Pak, cabang-cabang mana yang pekerjaannya cepat, mana yang lambat, mana yang apa. Nah, saya kepinginnya berharap di cabang-cabang yang menyalurkan subsidi ini, KPP ini, olah SDM-nya yang ada. Kenapa? Ini kerja sosial nih Pak. Untungnya tak seberapa, risikonya besar. Pak, juga dengan banknya. Nah, kalau di kami itu kan percepatan Pak. Karena saya juga punya pinjaman di syariah. Tapi alhamdulillah karena syariah itu tidak dikejar bulan-bulanan, saya tenang Pak. Tapi begitu habis tahun kan lipat itu bagi hasilnya. Itu satu barang.
saya berharap mungkin kepada company mengkapitalkan, diharapkan cabang-cabang yang ada di daerah itu ikut berpartisipasi. Kenapa? Kami juga sudah sering berdiskusi sama Pak Kadis untuk supaya seluruh cabang-cabang itu aktif mau melaksanakan PPDB. Tapi ternyata belum juga, Pak. Mungkin seleksi apa ya? Bukan seleksi, kontrolnya mungkin belum ini ya, belum maksimal ya, tapi data yang di daerah. Untuk masalah KPR level PP di bank konten di daerah, Pak. Terus tadi masalah fixed income yang disampaikan dari ketua, kami berharap tadi kemarin itu ada keluar dari syariah menyatakan adalah harus konsumennya yang fixed income. Mohon kira-kiranya fixed income ini batasannya sampai mana? Ada juga kan, dia pedagang sembako saat ini maju, Pak. Tadi seperti Pak Iwan Syah bilang, dia pedagang obat maju, Pak. Kan itu. Nanti kita pilih ya, Pak, yang mana. Jadi tidak seluruh dari surat itu kan kita baca seluruh yang tidak fixed income tidak boleh diproses. Nah, mungkin itu aja masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mau kami sampaikan harapan kepada ketua ini, memang PUJK sudah ada, Pak. Tapi kan ada pemberlakuan khusus ke SPPP terkait dengan likuiditas. Kalau kita mengacu nanti penundaan pokok yang mengakibatkan bank juga wajib mengembalikan ke pemerintah tentang nanti ada likuiditas ini kan berarti risiko likuiditasnya itu kan berada di bank pada Pak. Kalau misalnya itu ada relaksasi yang sering kami komunikasikan di grupnya PPDB, hal itu yang kami harapkan sampai sekarang belum ada informasi yang jelas tentang bagaimana pemberlakuan PUJK 11 2020 ini terhadap usernya PPP. User, Pak, ya? Iya, karena kan kita ada kewajiban mengembalikan likuiditas Pak setiap bulannya. Jadi kalau misalnya nanti ada penundaan pokok atau bunga yang dibayar, kan gitu Pak. Pokoknya ini kan ya bulan depan kami juga punya kewajiban. Tapi kalau misalnya ada relaksasi, memang ada penundaan angsuran atau bunga sebagian, kewajiban kami kepada pemerintah juga likuiditas tidak terjaga. Itu yang pertama Pak Umar. Ini memang Pak Moko langsung dibawa ke tempat. Terima kasih sekali ini kan. Yang kedua mungkin kita sama tadi sudah ada diskusi juga tentang buyback garansi. Ini nanti coba kita akan pelajari di sistemnya dan mungkin Pak Umar juga bisa bantu bahwasanya memang rumah yang sudah pernah diakad kreditkan kan itu Pak, dan nasabahnya memang kurang baik, pasien baru kurang baik, itu nanti akan dilakukan kan Pak Haji Reja Pak yang beli ya kan, take over lah itu, take over. Nah pada saat itu mau di take over lagi, bahasanya sih yang dibantu likuiditas ini kan debitur, tapi rumah itu sudah terdaftar di BPDPP. Nah itu yang kita kendala kalau misalnya dia akan ada baik garansi. Mungkin nanti bantuan dari Pak Umar dan kawan-kawan dari DPD ya, kami support sekali dengan program baik garansi ini. Maaf, Ya boleh ngomong sedikit yes, perihal buyback garansi. Jadi kalau menurut kami buyback garansi itu developer, maaf saya buka ya karena agak susah. Karena buyback garansi itu maksud kami adalah developer menjamin kelancaran pembayaran angsuran konsumen kami selama 1 tahun. Jadi dia dijamin selama 1 tahun tidak menunggak. Maafnya kami ikut membantu menagih apabila terjadi penunggakan. Itu
Itu dia. Dia membayarkan. Kami apabila dia tidak bayar, ya kami wajib Membayarkan. membayarkan. Nanti kami yang nagih ke konsumen. Itulah dia bagi garansi. Sudah. Kalau maksud yang tadi itu membeli kembali itu, contohnya gini Pak. Bapak punya daftar konsumen macet. Misalnya ada 15.000 konsumen gitu kan. Kan ada sisa-sisa pokoknya tinggal, ada yang tinggal 75 juta, 50 juta, 40 juta, ada yang kondisi rumah juga udah rata. Jadi disesuaikan nilainya itu berapa. Iya kan, nilainya itu berapa? Nah, kita siap membeli konsumen yang macet tadi, itu sama seperti yang diberlakukan di bank tetangga gitu. Dia pasti daftar konsumen yang bermasalah, dia kirim ke kita, ini loh, 8.000 itu hanya sekian pokoknya. Jadi kita ngambil sebesar pokoknya, urusannya nanti kita tinggal sama si konsumen, gitu Pak. Jadi kalau masalah bagi garansi tadi, itu adalah kita menjamin kelancaran pembayaran kembali selama 1 tahun, misalnya seperti itu. Itu Pak maksud kami. Mungkin dari kawan lain ada yang menambahkan, atau kalau yang lain ada lagi Pak yang mau saya tanyakan.